Cerita berlanjut. Nampak di situ, 3 wanita sedang asik pesta minum-minum. Xing Er meminta Hong Yi untuk melihat Tante yang sudah tidak kuat padahal hanya minum sedikit. Hong Yi juga mengatai Xing Er anak kecil. Dia bertanya, apakah Xing Er bisa tahan minum-minum? Dengan semangat Xing Er merasa Hong Yi sedang bercanda karena dirinya super kuat dan jago banget soal minum-minum. Hong Yi bertanya pada Tante, apakah dia sudah tidak kuat? Dengan mengaku sebagai istri Xing Ling, dia menawarkan untuk mengantar Tante pulang. Dalam keadaan yang sudah hilang kesadaran, Tante berteriak kesal karena Hong Yi selalu berkata soal istri masternya. Dia bertanya pada Hong Yi, sudah berapa kali dia membayangkan itu di dalam pikirannya. Hong Yi pun membalas pertanyaan itu dengan berkata, apa salahnya dirinya berkata seperti itu? Karena para tetua sudah mengatur pertunangan mereka berdua sejak awal. Dan itu juga tidak ada urusannya dengan Tante bila dirinya dan Xing Ling menikah. Mendengar itu Tante pun langsung terdiam mematung. Sejak Mirror Flower berganti menjadi kontrak 3 orang, Hong Yi mengerti semuanya. Xing Ling mendukungnya untuk naik kekuasaan dan menurutnya itu adalah cinta tanpa pamrih. Tante sangat kesal. Dia pun langsung berteriak bila orang yang dicintai masternya adalah dirinya. Dia berkata saat dilihat telanjang maupun mandi bersama, dirinya lah yang lebih dahulu. Tante merasa Hong Yi tidak tahu seberapa berat cinta Xing Ling sebenarnya. Dia juga memanggil Hong Yi dengan sebutan wanita yang dangkal. Karena itu, perdebatan pun makin memanas. Hong Yi mempertanyakan sikap Tante yang begitu berani dengan dirinya, sang istri dari Master Tante. Xing Er di sini ikut nimbrung dengan bertanya, apakah mereka yakin bisa mengalahkan dirinya. Dia menyebut Tante dan Hong Yi dengan sebutan wanita tua yang sedang melakukan pertunjukan komedi. Waduh. Dia juga berkata, bila tidak ada yang lebih memahami masternya selain dirinya seorang. Tentu saja, mereka berdua yang mendengar itu cukup kesal dan langsung memberikan tatapan tajam ke arah Xing Er. Sementara di tempat lain, Xing Ling yang terhubung dengan kontrak 3 orang itu merasakan apa yang Tante dan Hong Yi rasakan. Dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka berdua lakukan? Dan apakah mereka tidak sadar jika kontrak itu menyingkronkan sensasi dengannya juga? Yuero yang bersama Xing Ling mempertanyakan apa yang sedang terjadi dengan Xing Ling karena dia terlihat seperti mabuk. Tetapi dirinya berdiri sangat dekat dengan Xing Ling dan tidak mencium bau alkohol sama sekali. Xing Ling berkata bila itu bukan apa-apa. Dia juga berkata bila dirinya baru sadar melewatkan sesuatu. Selama ini Xing Ling menganggap tantangan dalam main story sebagai musuh terbesar untuk bertahan hidup. Tapi sekarang dia baru sadar perang dalam cinta mungkin sama beratnya. Ia rasa dirinya harus menyelesaikan urusan belakang dulu sebelum menghadapi Citai Mei di sekte Hehuan. Di saat itu juga, Xing Ling melihat ada seseorang di depannya dan ternyata itu adalah Jin Yang. Jin Yang bertanya apakah dirinya mengganggu. Melihat ada Jin Yang, Xing Ling merasa itu sama dengan menambah bahan bakar ke dalam api. Atau dengan artian menambah masalah yang sudah ada menjadi semakin buruk. Xing Ling mencoba terlihat seperti tidak ada apa-apa. Dia berkata bila Jin Yang datang pada waktu yang sangat tepat. Xing Ling pun menarik Jin Yang dan langsung melemparnya ke arah Yuerong. Sambil beranjak pergi, Xing Ling meminta Yuerong untuk menemani Jin Yang karena dirinya baru ingat ada urusan di aula Yoluo yang perlu diselesaikan. Dia pun terbang pergi meninggalkan mereka berdua dan berkata itu cuma urusan kecil. Jadi dia meminta untuk tidak ikut dengannya. Dan kini, Xing Ling pun sudah berada di tempat 3 wanita yang sedang pesta minum-minum itu. Dengan kasar, dia membuka pintu itu dan memanggil nama 3 wanita itu sambil menampar pantat Hong Yi. Xing Ling memarahinya. Ia rasa Hong Yi tidak menghormati hierarki sebagai master sekte dengan berkumpul untuk minum-minum sebagai pemimpin sekte. Dia bertanya, apakah itu contoh yang baik? Berperilaku seperti itu padahal ada musuh besar yang akan datang. Xing Ling rasa Hong Yi pantas untuk dihukum. Xing Ling juga melakukan itu kepada Tante. Dia sudah berkata bila Tante punya masalah untuk segera berbicara dengannya secara langsung. Dia mempertanyakan tindakan minum-minum yang dilakukan Tante. Apakah itu baik? Tante melanggar aturan sekte, padahal dia adalah pelindung sekte. Jadi, dia pantas untuk dihukum. Tak hanya mereka berdua saja, Xing Er juga tak lepas dari hukuman. Dia bertanya, apakah selama ini Xing Er berpura-pura terlihat sopan? Dengan sedikit minum saja, itu sudah memperlihatkan wajah asli Xing Er. Padahal dia tak tahan alkohol, masih saja memaksa minum-minum. Selain itu, yang paling penting Xing Er berniatan mengacaukan statusnya. Jadi, dia pantas untuk dihukum juga. Tapi karena otak Xing Er emang agak sakit, dia malah meminta untuk menambah lebih keras lagi. Waduh, masuk iya itulah. Dengan sikap mereka sebagai wanita yang tak terkendali, Xing Ling bertanya bagaimana bisa mereka mengatur urusan politik sekte Changming. Xing Ling pun langsung menampar mereka berdua dengan sangat keras. Bahkan Xing Ling sampai terbawa suasana karena sakit semangatnya menghukum mereka bertiga.
Tapi dia pun langsung sadar dengan tindakannya. Dia bertanya apakah dirinya terlalu keras, dan dia juga bertanya apakah dirinya juga sedang mabuk. Semua urusan licik aliansi iblis masih bisa ia tangani, tapi pertempuran utama melawan Ring Tospet harus diserahkan kepada mereka. Jadi meninggalkan kekuatan juga sama pentingnya. Xingling langsung membawa mereka bertiga dan berkata bila tidak peduli mereka mengantuk, mereka harus berlatih. Bahkan di dalam mimpi mereka, dia akan melatih mereka dengan seksama di atas Dream the Legs Lost Bed. Singkatnya, sekarang kita menuju keesokan harinya. Di situ, Xingling memegang sebuah surat. Dia tak menduga Ji Taimei benar-benar mengirim pemberitahuan lebih dahulu. Dengan itu, berarti si An sudah tiba di tempat Ji Taimei. Berdasarkan alur cerita dalam game aslinya, setelah si An dan Ji Taimei bekerja sama, mereka bergabung dengan protagonis asli untuk menyingkirkan semua cabang Demonic Pet. Untuk sekarang, seperti yang Xingling duga, Ji Taimei mungkin mengirim dia sebagai hadiah untuknya, sambil mencoba menghabisi nyawanya diam-diam. Apabila Xingling bisa menunjukkan kejaduan si An di hadapan Mu Xinlan, Xingling ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Mu Xinlan saat melihatnya. Tapi dia di sini merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Nampak di situ bekas lukanya mulai mengelupas. Dia cukup terkejut karena bekas luka pedang yang disebabkan Mu Xinlan pada pertempuran besar terakhir ternyata mengkristal dan terlepas. Dengan itu, ia menyimpulkan bahwa itu adalah Mystic Ice Jet Passy. Xingling mengaktifkan Water Mirror untuk melihat bentuk fisiknya, dan nampak di situ penampilan Xingling sekarang jauh berbeda dan nampak lebih tampan dan muda. Seperti yang ia duga, wujudnya sudah kembali mulus tanpa minus sedikit pun. Setelah sensasi kultivasi ganda bersama Xing Xingling memperoleh Cost Welding Spirit Basic. Ia rasa kali ini juga bekerja dengan prinsip yang sama. Mythic Ice Jet Basic milik Hongyi juga telah tersalin ke dalam tubuhnya. Xingling pun mendekat ke Hongyi. Dia berkata bila sekarang bukan waktunya untuk tidur. Dengan adanya konferensi iblis yang akan segera dimulai, Hongyi juga perlu memimpin pertempuran di garis depan. Jadi, Xingling meminta untuk memberikan contoh yang baik bagi seluruh anggota sekte Changming. Xingling di situ membantu Hongyi untuk berdiri. Hongyi yang menerima itu tak menduga ternyata Xingling memiliki sisi seperti ini juga. Dia bertanya-tanya, perasaan apakah ini sebenarnya? Ia berpikir bila tipe Xingling adalah jenis istri baik dan ibu yang penyayang. Ia bertanya, apakah itu cukup menyenangkan? Tapi ternyata Xingling sengaja untuk mengusir Hongyi keluar, tapi secara halus. Dan selanjutnya adalah Xing'er. Xingling memintanya untuk berhenti berpura-pura tidur di hadapannya. Xingling langsung mengangkat Xing'er dan melemparnya keluar dari kediamannya. Xingling berkata, meskipun Aula Yoluo hanya memiliki sedikit orang, mereka tetap tak boleh lalai dalam tugas dan pekerjaan harian. Dia meminta Xing'er untuk mengawasi para murid lainnya untuk melaporkan dan latihan. Xing'er tak menduga ternyata dirinya gagal untuk berpura-pura, dan karena para pengganggu sudah tidak ada, sekarang yang tersisa adalah Tantai. Dia ingat ada satu teknik kecil yang memungkinkan berbicara dengan seseorang saat setengah tidur, membuat mereka secara tidak sadar mengungkapkan perasaan asli mereka. Xingling pun menggunakan teknik Whisper of Traps kepada Tantai. Xingling pun mulai bertanya kepada Tantai apakah dia masih menyimpan dendam padanya. Tantai berkata bila dirinya tidak berani. Xingling tak menduga ternyata Tantai benar-benar takut dengannya. Pantas juga dia selalu canggung padanya. Xingling berkata bila dirinya bahkan sudah memaafkan usaha Tantai untuk menghabisi dirinya. Jadi dia bertanya apa lagi yang perlu ditakutkan. Tantai di situ bertanya apakah Xingling menyukainya. Xingling berkata iya, masa lalu, sekarang dan masa depan. Dirinya menyukai Tantai dalam segala hal. Mendengar itu Tantai pun bertanya apakah dirinya juga boleh menyukai Xingling, bukan secara samar atau umum. Sambil mengelus Tantai, Xingling berkata bagaimanapun perasaan Tantai terhadap dirinya, Xingling akan menerima semuanya. Dia sudah bilang masa lalu, sekarang dan masa depan, semuanya. Mendapati semua itu, Tantai pun menangis terharu dan langsung memeluk Xingling. Dia sangat meminta maaf pada Xingling. Dia juga berkata bila dirinya selalu mencintai Xingling. Dengan lirih, Xingling mengucapkan terima kasih kepada Tantai. Di sini juga, ternyata Xingling juga membawa apa ya namanya benda ini. Aku lupa dah. Oh ya, Shadow Demon Parsley. Kalau gak salah sih. Ya, Xingling menggunakan itu untuk menunjukkan semuanya kepada Li Sue. Di dalam hati, dia bertanya apakah Li Sue melihatnya sendiri. Li Sue yang melihat itu semua, dia sangat kesal. Dia tak menduga Tantai dan juga Xing'er sudah jatuh terlalu dalam, dan bahkan mereka menerima apa yang disebut cinta dari Xingling. Dia bertanya-tanya apakah dirinya senior pertama yang pertama kali bergabung sekarang hanya dianggap orang luar saja.
Kita pun kini beralih ke sekte hewan, tepatnya di aula utama pemimpin sekte. Di situ terlihat Ji Taimei sedang mondar-mandir gak jelas. Xian bertanya soal bagaimana rupa Xingling sekarang. Dia pikir Xingling telah berubah menjadi laki-laki tua, jelek dan berminyak. Ji Taimei saat kesal. Dia bertanya bagaimana Xian mempermasalahkan soal wajah di saat seperti ini. Padahal Xian seharusnya memikirkan apakah dia bisa berperan sebagai pengkhianat palsu dengan baik apa tidak. Xian baru sadar kedatangannya ke sini demi membalas dendam atas kematian Xiao Chen. Meskipun harus bekerja sama dengan mata-mata iblis dan berpura-pura menyerah selama dirinya bisa menghabisi Xingling, ia rasa pengorbanan sebesar apapun tak jadi masalah. Pada saat itu juga ada suara yang berkata bila Ji Taimei berkata di surat dia akan memberikan suatu hadiah pada dirinya. Tapi ia rasa hadiah itu sangat peduli pada wajahnya. Dia berkata kenapa tidak melihatnya secara langsung. Dan ya, nampak di situ ada naga hitam yang sangat besar. Xian bertanya-tanya, apakah itu demon primordial, spirit yang keluar dari tubuh Xingling? Ia rasa itu sangatlah menakutkan. Naga itu bertanya, apakah Xian takut dengannya? Xian langsung menunduk dan bertanya, bukankah naga itu mengikut Holy Father dari sekte Changming? Dia juga berkata, bila dirinya tidak takut. Tapi dia langsung berpikir, apakah dirinya harus merendahkan dirinya di hadapan iblis itu, merendahkan diri, dan melakukan semuanya. Ji Taimei berkata, bila gadis kecil ini adalah putri ke-9 dari Great Chu. Dia telah lama mengagumi Xingling dan menempuh perjalanan jauh demi melayani Xingling. Dan kini, dia melihat wujud suci Xingling secara langsung. Jadi ia rasa, dia terlalu malu untuk berbicara. Dengan tegas, naga itu atau Xingling bertanya kepada Ji Taimei, siapa yang menyuruhnya untuk ikut campur. Dia meminta untuk membiarkan Xian berbicara sendiri. Sambil menatap Xian, Ji Taimei mempertanyakan apa yang dia lakukan. Karena bila Xian menyia-nyiakan kesempatan ini, dan bila dia gagal, mereka semua akan celaka. Xian sadar kedatangannya ke sini untuk balas dendam. Jadi dia tak boleh gentar sama sekali demi jiwa Xiao Chen dan untuk menjaga kehormatan saudara ketiganya atau Pangeran Linmo. Xian pun sujud dan berkata bahwa dirinya bersedia melayani Xingling sepanjang hidupnya. Xingling bertanya apakah Xian ingin melayaninya. Xian berkata sebagai budak dirinya akan melayani apapun yang membuat hati Xingling senang. Dia juga berkata bila dirinya masih gadis suci, bahkan jika Xingling menjadikannya tunggu, dirinya akan menerimanya dengan senang hati. Xian di sini bergumam, pada saat pertemuan aliansi Dao Iblis nanti, dirinya akan bekerja sama dengan Ji Taimei untuk menjebak dan menghabisi Xingling. Semua rayuan manis ini adalah untuk memberdaya Xingling. Nah lo, ingat ya, rayuan wanita itu sangat berbahaya loh. Wadah. Xingling mendekat ke Xian dan berkata bila Xian sekarang belum layak untuk menjadi tungkunya. Jadi dia meminta Xian untuk memulai menjadi doginya. Mendengar itu Xian cukup terkejut. Ji Taimei mencoba mengingatkan Xingling bila Great Chu adalah kekaisaran kultivasi paling kuat di dunia fana. Dan Xian bagaimanapun juga adalah seorang putri kerajaan yang terpandang. Xingling berkata, justru karena statusnya, dirinya memberikan kesempatan itu. Dia bertanya, apakah mereka kira semua orang bisa menjadi doginya? Xingling meminta untuk mendengarkannya baik-baik. Dia akan mengatakan itu sekali. Xingling berkata, saat dirinya mendecakkan lidahnya, Xian harus meresponnya seperti dogi. Xingling pun mulai mendecakkan lidahnya. Dan karena tak ada pilihan lain, Xian pun melakukan apa yang Xingling inginkan. Xingling berkata, bila itu salah, karena di tanah timur, dogi saat mendengar itu akan mengibaskan ekornya dan akan menjulurkan lidahnya. Jadi, dia meminta untuk membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya, kemudian memohon dengan layak. Xian yang mendengar itu cukup kesal, tapi dia pun langsung menuruti apa yang dikatakan oleh Xingling tadi. Karena itu, Xingling pun merasa puas dan secara perlahan, dia pun mulai bertransformasi menjadi wujud manusia. Xingling tak menduga, Xian bisa menahan apa yang tak bisa ditahan orang lain. Ia rasa, Xian mempunyai sikap seorang permaisuri masa depan. Dia pun berkata, karena itu adalah hadiah dari Ji Taimei, Xingling akan mengambil dogi itu sekarang. Tapi di sini, Xian yang melihat wajah Xingling, dia sangat terpesona. Dia tak menduga ternyata itu adalah orang yang disebut Demon Lord Xingling, iblis paling dikenal di wilayah timur. Ternyata, dia terlihat sangat mudah tapi memiliki aura sangat tenang. Dalam benak Xian sekarang, Xiao Chen menjadi dogi gendis yang suka menggoda
dan saudara tercintanya, Linbo, berubah menjadi anak dogi manja yang mengejar wanita liar. Xian rasa hanya Xingling yang memiliki aura pria sejati yang mengikat. Dan sekarang Lin Xianxian, si penyembah wajah ganteng, telah terbangun. Wadah, Citaimei yang melihat itu tak percaya. Dia bertanya-tanya sejak kapan Xingling jago melatih dogi seperti itu. Sambil memegang wajah Xian, Xingling berkata, dalam 1 hari, aku akan tiba di aula utama sekte hewan. Bersihkan diri dan bersiaplah. Dogi kecil ini akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan Xingling pun di situ langsung menghilang dari hadapan Xian. Dia tak percaya. Xingling memintanya bersih-bersih dan menunggu. Dengan ekspresi sangat bahagia, Xian rasa itu tak ada pilihan lain. Singkatnya, sekarang jiwa atau spirit Xingling kembali ke tubuh aslinya. Nampak di situ ada sebuah kapal terbang yang amat besar dengan ornamen naga di depan kapal terbang itu. Dan di situ juga terlihat jiwa Xingling sudah masuk ke dalam tubuhnya. Di saat itu juga muncul notifikasi yang memberitahu Xingling bila dia baru saja mendapatkan poin Great Love dari Xian. Dan poin yang didapatkan adalah 10.000 poin. Sekarang, primordial spiritnya sudah kembali. Tapi Xingling juga tak menduga poin Great Love-nya juga meningkat. Bila dihitung dengan panen 1 lawan 3 pada malam sebelum keberangkatan, Xingling rasa total poinnya sekarang sudah mendekati 100 ribuan. Di situ, Xingling sedang mengunci rambut Xing-Er. Xing-Er berkata kepada Xingling, apabila mereka telah memasuki wilayah pengaruh sekte Evil Extreme di wilayah tengah External Earth, Prefektur Tianhuan. Xingling sudah tahu soal itu. Dia juga berkata bila dia sudah selesai mengunci rambut Xing-Er. Xing-Er di situ bertanya pada Xingling, apakah dirinya sekarang terlihat sangat cantik? Xingling pun berkata, itu tentu saja. Xing-Er adalah belum saja menyelesaikan perkataannya. Ada kapal dengan ukuran besar tepat di samping kapal milik Xingling. Xing-Er berkata bila ada transmisi yang masuk. Dia berkata, kapal utusan Demon Emperor meminta mereka mengalah. Dia juga berkata, memang itu adalah prosedur standar di Eastern Earth. Mendengar dirinya diminta mengalah, Xingling cukup heran. Padahal jalur udara sangat luas. Dia pun meminta Xing-Er untuk mengabaikannya dan terus terbang. Sejauh yang Xingling ketahui adalah Demon Emperor Qiang Bailey tidak akan mengikuti pertemuan aliansi secara langsung. Ia hanya mengirimkan beberapa utusan dan istrinya, Lady of Shadows, Xiao Xingmei. Dan Demon Emperor saat ini tak lebih dari sekedar boneka yang didukung oleh 8 sekte iblis besar. Satu-satunya fungsinya yang tersisa adalah menggunakan nama Demon Emperor untuk memerintahkan Eastern Earth. Di situ, Xingling menggunakan kuas untuk memberikan lipstick kepada Xing-Er. Sedangkan di dalam kapal sebelah, bawaan dari penguasa kapal itu melaporkan bila kapal Xingling bukan hanya menolak mengalah, tapi mereka juga berani mempercepat dan menyalip kapal mereka. Wanita yang memiliki identitas sebagai Lady of Shadows, Xiao Xingmei, atau istri dari Demon Emperor. Dia tak menduga bahwa Xingling sangat kurang ajar dan tak tahu diri. Tapi dia teringat sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah Xingling adalah saudara senior Rong-Er. Dia juga ingat pada waktu itu, ingatan Xingling dipancarkan ke seluruh Eastern Earth lewat Celestial Canopy. Ia rasa wajar seperti itu. Memang wajar diberikan kehormatan oleh istana Demon Emperor mereka. Dia meminta bawaannya untuk menyampaikan perintah itu dan meminta untuk jangan sampai ada konflik dengan sekte Changming. Hingga pada akhirnya, sekarang Xingling sudah sampai di sekte hewan, tepatnya di kota Roadless. Terlihat di situ, para wanita sangat terpesona dengan ketampanan Xingling. Mereka rasa momen seperti ini harus diabadikan. Xing-Er yang melihat masternya dilirik banyak wanita, dia cukup kesal. Tapi di situ juga ada wanita jadi-jadian yang ikut menggoda Xingling juga. Malah mereka mengajak Xingling untuk mampir sebentar untuk bersenang-senang. Bahkan mereka menghina Xing-Er bila dia masih kecil dan tak profesional. Mendapati itu, Xing-Er cukup kesal dan langsung menggunakan hantu miliknya untuk menghantam para siluman itu. Selain itu, Xing-Er juga langsung memberikan tatapan tajam ke arah wanita yang ikut menggoda Xingling. Dia merasa mereka adalah sampah tak tahu malu yang berbicara omong kosong. Menerima tatapan itu, mereka pun langsung berlari ketakutan setelah menyadari Xing-Er adalah kultivator hantu. Mereka berniatan melaporkan semua itu kepada penguasa kota, Lord Rulai. Xingling berkata, memang kos general milik Xing-Er akan otomatis menyerap esensi jiwa musuh. Tapi, mengincar sampah seperti itu tak banyak membantu, malah bisa mencemari kemurnian esensi jiwa Xing-Er. Sambil mengelus Xing-Er, Xingling berkata, nanti setelah mereka tiba di markas utama sekte hewan, di situ ada banyak target yang sangat layak.
Dengan manjanya, Singer berkata bahwa wanita-wanita itu menginginkan tubuh Xingling. Jadi, ia rasa mereka layak untuk makan. Dia juga berkata dirinya akan menjaga tubuh Xingling. Mendengar itu, Xingling membayangkan dan bertanya-tanya apakah perlindungan yang Singer maksud bisa disebut perlindungan. Pada saat itu juga ada seseorang yang memanggil Xingling dan ternyata itu adalah Xian Fan. Dengan marah dia bertanya di mana Xingling menyembunyikan istrinya. Xingling tak heran ada orang yang memanggil namanya secara langsung. Ternyata itu adalah Xian Fan. Melihat wajah Xian Fan, Xingling rasa dia kehilangan jejak istrinya. Dengan amarah dia berkata bila kapalnya bisa saja langsung sampai ke markas utama sekte Hehuan. Tapi di tengah jalan, istrinya meminta untuk bermalam di kota Roadless. Begitu masuk kota, dia menghilang. Dirinya sudah meminta bantuan Lord Rulai, tapi hasilnya nihil. Dan sekarang dirinya menemukan Xingling di sini. Jadi, ia mengira pasti itu ulah Xingling dan bukan kebetulan. Xian Fan terus menggonggong sampai muridnya harus menenangkannya. Xingling yang melihat Xian Fan seperti itu merasa Xian Fan hanyalah dogi liar dan gila yang lepas kendali tanpa adanya Jin Yang. Dia juga berpikir bila Xian Fan meledak dengan kekuatan Pekne Sensul, Xingling sendiri pasti tidak bisa menahannya di kondisinya yang sekarang. Xingling pun berkata bila dirinya tak punya waktu bermain-main dengan Xian Fan, jadi dia memintanya untuk minggir. Xingling juga memperingati Xian Fan bila dia berani mengejarnya satu langkah lagi. Xian Fan di situ cukup kesal, tapi dia berusaha untuk menahan dirinya dan tidak mengejar Xingling lagi. Xingling di sini bergumam bila itu bukan berarti dirinya takut dengan Xian Fan, tapi karena konsekuensinya terlalu merepotkan bagi Xingling. Xian Fan mendeji kesal dan dia juga tak mengira dirinya ternyata benar-benar tak berani mengejar Xingling. Dia bertanya-tanya apakah ini dirinya yang sesungguhnya, pengecut dan bodoh. Dia juga baru sadar bahwa bukan karena tekanan dari Xingling, tapi dirinya lah yang memang benar-benar pecundang. Dan video pun ditutup dengan munculnya sistem yang memberitahu Xingling bila dia berhasil menyebabkan Great Love dari Xian Fan dan poin yang diperoleh hanyalah 1 poin saja. Wadah.